Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Zalia dengan NIM 2310911220045. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan wanita, serta fungsi seksual. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saya akan membahas tentang anatomi dari organ-organ reproduksi pria dan wanita. Kita akan membahas tentang struktur, fungsi, dan proses yang terjadi dalam sistem reproduksi. Baik, sebelum mulai ke organ-organnya, kita harus tahu dulu apa sih sistem reproduksi itu. Nah, sistem reproduksi adalah kumpulan organ yang bekerja untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, organ ini bertanggung jawab dalam produksi sperma dan hormon. Pada wanita, organ ini memproduksi sel telur, mendukung kehamilan, dan proses persalinan. Keduanya memiliki organ eksternal atau organ yang di luar dan organ internal atau organ yang berada di dalam yang saling berperan. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang organ reproduksi atau Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat di layar, bahwa ini adalah gambar dari sistem uretra dari laki-laki. Tetapi pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang sistem uretra, tapi saya hanya menampilkan gambar ini untuk menampilkan bahwa seperti ini kira-kira struktur yang saya akan jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang organ genital atau organ reproduksi pria terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria pada bagian eksternal atau bagian luar. Ini bisa kita lihat pada bagian layar. Nah, di sini kita akan melihat gambar seperti ini. Di sini ada rambut-rambut kemaluan atau yang dinamakan pubes. Lalu di sini ada penis. Penis ini terbagi menjadi berbagai bagian. Ada korpus, ada bagian dorsum, serta bagian ujungnya ini dinamakan glans penis. Lalu pada ujungnya ini ada kulit yang dinamakan prepusium penis. Prepusium penis ini merupakan kulit yang berlebih sehingga dia akan masuk lagi ke dalam menuju ke corona glandis yang akan saya jelaskan nanti pada next slide yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, setelah penis tadi ada di bawahnya itu struktur seperti ini dinamakan skrotum. Lanjut. Baik, setelah saya jelaskan pada bagian luarnya tadi, kita akan melihat sedikit bagian dari sistem reproduksi pria bagian dalam atau internal. Nah, tadi kan saya ada menyinggung tentang bagian uretra. Terdapat ginjal atau yang dinamakan ren dalam bahasa anatominya, lalu dia akan menyambung ke bagian saluran ini dinamakan ureter, lalu akan masuk ke vesika urinaria atau tempat penampungan dari air kemih yang nanti jika sudah penuh akan mengirimkan sinyal dan akhirnya kita akan mau untuk pipis atau kencing. Di sini tempat penampungan kemihnya. Sedangkan jika kita membahas tentang organ genitalnya, kita akan melihat dari struktur seperti ini. Yang pertama, saya tadi ada menyinggung tentang bagian penis. Nah, penis itu apa sih? Penis itu terdiri. Nah, penis itu apa sih? Penis sendiri tadi terbagi menjadi 3 bagian. Ada kepala, batang, dan akar. Nah, penis ini berfungsi untuk sebagai alat hubungan seksual dan jalur keluarnya dari sperma. Batang penis itu mengandung jaringan-jaringan erektil yang dinamakan corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Corpus cavernosum itu memiliki 2 atau sepasang, sedangkan corpus spongiosum itu hanya 1 atau tunggal. Nah,
corpus cavernosum dan corpus spongiosum itu berperan ketika kita ereksi. Ereksi terjadi ketika darah mengisi jaringan ini, memperbesar dan mengeraskan si penisnya. Lalu setelah itu bisa juga tadi dilihat di bagian luar ada yang dinamakan struktur yaitu skrotum. Skrotum itu adalah kantong kulit yang berfungsi sebagai pelindung testis. Memiliki lapisan otot dartos yang membantu mengatur suhu dengan mengencang atau melonggar. Fungsinya dari skrotum tadi sama tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu menjaga suhu testis agar sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Karena itu penting untuk produksi sperma yang optimal. Suhu terlalu panas atau dingin dapat mengganggu proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis. Nah, kita zoom pada bagian sini, kita bisa lihat ini adalah struktur testis. Nah, saya akan menjelaskan secara lebih luas, secara lebih umumnya terlebih dahulu, karena nanti pada next selanjutnya, pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang testis. Di testis ini adalah terdapat 2 buah pada skrotum kanan dan kiri. Bagian dalam testis terdiri dari tubulus seminiferus, yaitu tempat pembentukan dari sperma dan sel-sel ledik yang menghasilkan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis adalah struktur berbentuk huruf C. Dia ini saluran melingkar yang melekat pada bagian belakang testis. Dibagi menjadi 3 bagian, ada bagian kepala, tubuh atau badan, dan ekor. Epididymis juga saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang paling penting kita akan mengetahui tentang epididymis ini memiliki 3 bagian tadi. Baik, setelah epididymis tadi, epididymis ini berfungsi untuk tempat penyimpanan dan pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Tadi kan di dalam testis ada tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, setelah dihasilkan, sperma itu akan ditampung di epididymis ini dan dilakukan pematangan sehingga sperma yang keluar dari testis akan menjadi matang setelah melalui epididymis. Selanjutnya, kita akan melihat saluran panjang seperti ini yang dinamakan ductus deferens. Ductus deferens ini biasanya disebut sebagai vas deferens. Nah, vas deferens itu apa sih? Vas deferens itu adalah saluran panjang yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Vas deferens memiliki lapisan otot polos yang membantu mendorong sperma selama ejakulasi. Nah, tadi setelah sperma dihasilkan di testis atau di tubulus seminiferis, lalu ditampung dan dimatangkan di epididymis, disalurkan melalui ductus deferens atau vas deferens menuju ke uretra. Fungsinya ya sama tadi, mengangkut sperma yang telah matang di epididymis menuju uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Lalu kita bisa lihat di sini adalah ada glandula vesiculosa. Glandula vesiculosa ini juga biasanya disebut dengan vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah 2 kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih atau vesika urinaria dan bersatu dengan vas deferens atau ductus deferens tadi membentuk saluran ejakulasi. Fungsinya untuk menghasilkan cairan seminal yang kaya fruktosa, menjadi sumber energi bagi sperma, dan membantu sperma untuk bertahan lebih lama. Lalu selanjutnya ada glandula prostata. Glandula prostata ini adalah glandula seukuran kacang kenari yang mengelilingi uretra, tepat di bawah kandung kemih. Struktur bulat seperti yang saya lingkari ini. Nah, apa sih fungsi dari prostata ini? Prostata ini berfungsi untuk menghasilkan cairan prostat yang bersifat alkali, berperan dalam melindungi sperma dan lingkungan asam di dalam vagina. Nah, jadi di dalam lubang vagina itu bersifat asam. Lalu si glandula prostata inilah yang akan menghasilkan cairan yang bersifat lebih basah agar sperma bisa bertahan di dalam lubang vagina yang bersifat asam tadi. Lalu selanjutnya setelah di glandula prostata, ada struktur yang dinamakan glandula bulbouretralis. Glandula bulbouretralis ini biasanya juga disebut dengan kelenjar Koper.
Kelenjar Koper ini adalah dua kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat ini, yang kecil ini, teman-teman. Nah, fungsinya apa sih glandula bulbouretralis ini atau kelenjar Koper ini? Fungsinya itu untuk mengeluarkan cairan pelumas dan membersihkan uretra dari sisa urin sebelum sperma dikeluarkan dan membantu sperma agar bergerak lebih lancar. Oke, lalu selanjutnya setelah itu ada penis tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah struktur dari bagian dalam. Setelah saya sebutkan tadi, ada yang dinamakan jaringan ereksi. Untuk ereksi itu ada corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Bisa dilihat, corpus cavernosum itu sepasang atau ada dua, yang kanan di sini dan yang kiri di sini. Lalu corpus spongiosum itu hanya tunggal, yang berada di tengah di belakang corpus cavernosum penis. Lalu, saya juga telah menyebutkan bahwa ada glans penis atau ujung dari penis. Dan prepusium penis yang berarti tadi kulit berlebih yang akan melipat ke dalam mendekati dari corona glandis tadi. Lalu ada juga struktur lubang yang dinamakan ostium urethrae externum. Di sebelahnya ini kita bisa melihat dari bagian luar corpus cavernosum penis sama corpus spongiosum penis. Lalu di sini tadi terlihat juga glandula prostatanya, dan ini yang kecil adalah glandula bulbouretralis atau kelenjar Koper tadi. Di sini juga ada vesicula seminalis atau glandula vesiculosa yang sepasang kanan dan kiri. Oke, ini bagian dalam dari ujung penis tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, ada dua lapisan, fascia penis profunda dan fascia penis superficialis atau yang lebih luar, profunda yang lebih dalam. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, ada glans penis, corona glandis, terus ada kulit berlebih tadi namanya prepusium penis, serta ini tadi lubang untuk mengeluarkan namanya ostium urethrae externum. Baik, ini tampak bagian dalam skrotum. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa skrotum memiliki di dalamnya ada dua testis dan testis ini akan dilapisi oleh tunika-tunika atau lapisan. Jadi ada tunika vaginalis testis atau tunika vaginalis testis lamina visceralis, lalu tunika vaginalis testis lamina parietalis, dan beberapa permukaan yaitu fascia spermatica interna dan fascia spermatica externa. Dan akan ada struktur huruf C tadi yang dinamakan epididymis. Nah, pada testis, dia ini memiliki dua margo, dua ekstremitas, dan satu fasies. Jadi, margo yang pertama adalah margo anterior atau margo yang terletak di bagian depan, dan margo posterior atau margo yang terletak di bagian belakang. Lalu ekstremitas ada ekstremitas superior yang berada di atas, dan ekstremitas inferior yang berada di bawah. Dan fasiesnya dinamakan fasies lateralis. Lalu setelah itu, struktur seperti huruf C yang sudah saya sebutkan berulang-ulang tadi dinamakan epididymis. Nah, tadi kan sudah saya sempat singgung bahwa epididymis itu memiliki 3 bagian. Ada kaput epididymis atau kepalanya, lalu ada korpus epididymis atau badannya, dan ekornya itu disebut dengan cauda epididymis. Nah, di epididymis dan testis ini memiliki celah yang dinamakan sinus epididymis. Lalu, testis ini akan dilapisi oleh lapisan putih yang dinamakan tunika albuginea.
Oke, baik, next. Nah, jika dibelah, testis itu akan tampak seperti ini bagian dalamnya. Oke, di bagian testis terdapat beberapa ruangan yang dinamakan lobuli testis dalam penyebutan jamak. Sedangkan jika kita sebut dalam penyebutan tunggal, itu akan disebut dengan lobulus testis. Nah, lobulus testis ini memiliki sekat-sekat atau penyekat-penyekatnya. Itu dinamakan septula testis jika penyebutannya itu dalam jamak. Sedangkan jika kita menyebut dalam tunggal, itu akan disebut dengan septum testis. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa testis itu akan dilapisi oleh lapisan berwarna putih yang dinamakan tunika albuginea. Tunika albuginea ini adalah lapisan terluar dari testis. Ini terlihat juga dari ekor epididymis atau kauda epididymis, dan ini adalah kaput epididymis atau kepala dari epididymis. Lalu si sekat-sekatnya ini, septula testis atau septum testis ini akan bergabung menjadi satu di bagian tengah yang dinamakan atau disebut dengan mediastinum testis. Baik, ini mengulang sedikit saja yang setelah saya sebutkan tadi. Pada bagian testis tadi ada lobuli testis atau ruangan-ruangan yang berada di testis. Lalu sekat-sekatnya itu dinamakan septula testis. Lalu lapisan terluar dari testis dinamakan tunika albuginea. Dan struktur tadi mirip huruf C itu namanya epididymis yang memiliki 3 bagian, ada kaput, korpus, dan cauda epididymis yang akan berlanjut ke ductus deferens untuk menyalurkan sperma yang telah matang ke uretra. Oke, baik, mungkin itu saja organ reproduksi pada pria. Selanjutnya, saya akan menerangkan organ reproduksi pada wanita. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang tampak, ini adalah tampak bagian luar dari organ reproduksi wanita. Ini bisa kita lihat, ini adalah rambut-rambut kemaluan dari organ reproduksi wanita, dinamakan mons pubis. Lalu, di sini kita bisa juga melihat ada struktur vulva. Vulva ini meliputi semua bagian eksternal seperti labium mayor, labium minor, klitoris, dan vestibula atau vestibulum vaginae. Dan vestibula. Fungsi vulva itu apa sih? Nah, fungsi vulva itu melindungi organ reproduksi internal dan mengandung banyak saraf yang penting untuk rangsangan seksual. Lalu akan tampak struktur kecil, organ kecil di sini, ini dinamakan klitoris. Nah, klitoris ini adalah organ kecil berukuran kacang polong yang berada di depan vulva. Fungsinya untuk fungsi klitoris ini dia berperan dalam rangsangan seksual karena kaya akan ujung saraf serupa dengan kepala penis pada pria tadi. Lalu setelah itu ada struktur yang telah saya sebutkan yaitu labium mayor dan labium minor. Nah, labium mayor dan labium minor ini adalah lipatan kulit yang melindungi bukaan vagina dan uretra. Labium mayor adalah labium mayor adalah lipatan luar yang lebih besar, sedangkan labium minor adalah lipatan dalam yang lebih kecil. Fungsinya untuk melindungi organ internal dari bakteri dan gesekan. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada lubang untuk mengeluarkan air kemih tadi dinamakan ostium urethrae externum, sedangkan lubang vagina itu dinamakan ostium vaginae. Lalu di sini ada sebelum anus, bagian sini dinamakan perineum. Lalu ada juga struktur yang disebut dengan himen atau biasanya dikenal oleh masyarakat awam itu. Lalu ada juga struktur di sini yang dinamakan himen atau biasanya dikenal oleh masyarakat awam itu adalah selaput darah. Baik, next selanjutnya. Oke, ini sama saja pada yang tadi ada
lubang tadi dinamakan ostium urethrae externum, terus di sini ada klitoris dan yang lain-lain. Next. Oke, sama seperti pada laki-laki tadi, di sini juga ada ren untuk menyalurkan sisa-sisa untuk ditampung di vesika urinaria. Sisa cairan buangan tadi yang akan kita tampung di vesika urinaria atau menampung air kemih yang akan jika penuh dia akan mengirim sinyal ke otak dan dikeluarkan yang biasanya kita sebut dengan pipis atau kencing. Nah, kita lanjut pada bagian-bagian organ reproduksi wanita. Yang pertama di sini tadi sudah saya bahas tentang lubang vagina ini namanya ostium vaginae. Lalu ada lubang untuk saluran dari vesika urinaria ini dinamakan ostium urethrae externum. Lalu di sini ada vagina. Vagina ini adalah struktur elastis berbentuk tabung yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim. Dindingnya itu berlipat-lipat untuk memungkinkan peragangan selama hubungan seksual dan persalinan. Nah, dindingnya itu adalah lipatan-lipatan mukosa yang disebut dengan kolumna rugarum atau rugae vaginales. Lalu di vagina ini ada rongga vagina yang melingkari dari cervix uteri. Dia itu biasanya dinamakan dengan fornix. Lalu ada juga cervix uteri yang menonjol. Itu dinamakan dengan portio vaginalis cervicis uteri. Baik, fungsi dari vagina ini ya sebagai saluran untuk mengeluarkan darah saat menstruasi, hubungan seksual, dan sebagai jalan lahir bagi janin saat persalinan. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini merupakan organ berongga berbentuk seperti buah pir, terletak di tengah panggul, terdiri dari lapisan otot yang kuat dan lapisan dalam yang melapisi bagian dalam rahim. Nah, telah disinggung tadi bahwa uterus ini memiliki berbagai macam lapisan. Ada bagian dalamnya itu dinamakan endometrium. Nah, si endometrium ini dia itu berisi lipatan-lipatan mukosa. Si endometrium inilah juga yang akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Namun, jika dia tidak dibuahi, dia akan meluruh yang akan menyebabkan menstruasi tadi. Lalu ada juga jaringan yang berisi otot, itu dinamakan myometrium sesuai namanya myootot, dan yang terakhir adalah perimetrium atau jaringan selulosa. Lalu selanjutnya ada cervix atau leher rahim. Nah, leher rahim ini adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Memiliki saluran kecil yang disebut dengan kanalis cervix yang memiliki fungsi untuk menghasilkan lendir yang berubah konsistensinya selama siklus menstruasi dan membantu atau menghalangi sperma mencapai rahim. Lalu lanjut, di sini ada struktur panjang seperti ini, saluran dinamakan tuba uterina atau juga biasa disebut dengan tuba falopi. Nah, tuba falopi ini dia ada dua, kanan dan kiri. Dua saluran ini merupakan dua saluran panjang yang menghubungkan ovarium ke rahim. Nah, tuba uterina ini akan memiliki beberapa bagian. Di sini dinamakan ismus atau terjadi penyempitan di sini. Lalu di sini ada ampula dan di sini ampula untuk tempat terjadinya fertilisasi. Lalu ada fimbre untuk menangkap ovum setelah keluar dari ovarium. Nah, ampula adalah tempat terjadinya fertilisasi. Namun ada kelainan yang disebut dengan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Dia itu terjadi ketika ovum dibuahi oleh sperma itu di bagian ismus tuba uterina tadi. Itulah yang menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Lalu apa sih fungsi dari tuba uterina tadi atau tuba falopi tadi? Tuba falopi ini seperti yang saya sebutkan tadi juga untuk tempat terjadinya pembuahan ketika sperma bertemu dengan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk implantasi.
Lalu selanjutnya ada ovarium. Ini memiliki dua buah juga, ada kanan dan kiri. Nanti saya akan jelaskan tentang struktur lebih detail dari ovarium. Sekarang saya akan jelaskan secara umum terlebih dahulu. Nah, ovarium ini adalah dua organ kecil berbentuk seperti almond yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini mengandung folikel yang masing-masing memiliki potensi untuk menjadi sel telur matang. Fungsinya jelas untuk memproduksi sel telur atau proses oogenesis, memproduksi ovum, dan hormon estrogen serta progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Baik, di selanjutnya. Nah, ini adalah bagian dalam dari organ reproduksi wanita. Setelah yang saya sebutkan tadi bahwa di sini ada tuba uterina atau tuba falopi. Di sini ada penyempitan yang dinamakan isthmus tubae uterinae, lalu ada tempat terjadinya fertilisasi, yaitu di sini ampula tubae uterinae, lalu ada fimbre tubae uterinae untuk menangkap ovum setelah keluar dari ovarium. Nah, struktur ovarium tadi. Nah, struktur lebih jelas dari ovarium. Ovarium ini memiliki dua margo, dua ekstremitas, satu fasies, dan dua ligamen. Pertama, kita akan membahas dulu tentang margonya. Yang pertama, ovarium ini memiliki margo mesovaricus dan margo liber. Lalu, dua ekstremitas, yaitu ovarium ini memiliki ekstremitas tuberina dan ekstremitas uterina. Lanjut, dia memiliki satu fasies. Ini dinamakan ovarium fasies medialis. Selanjutnya, tadi saya juga menyebutkan dua ligamen. Ada ligamentum suspensorium ovarii dan ligamentum ovarii proprium. Oke, next. Nah, ini tadi jika dilihat pada bagian dalam organ reproduksi wanita tadi, di sini ada tuba uterina, ada isthmus tubae uterinae, ampula tubae uterinae, terus ada fimbra ovarica, terus ada fimbrenya. Terus ini tadi ada saya sebutkan bahwa uterus atau rahim memiliki berbagai macam lapisan. Ada perimetrium tadi atau tunika serosa, lalu ada tunika mukosa atau lalu ada tunika mukosa atau endometrium yang akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Namun jika tidak terjadi fertilisasi, dia akan meluruh dan terjadilah menstruasi. Lalu ada lapisan yang paling tebal, ini dinamakan tunika muscularis atau myometrium. Dan saya juga tadi telah menyebutkan bahwa ada kanalis cervicis uteri tadi. Dan ada rongga vagina yang akan melingkari dari cervix uteri. Itu dinamakan fornix vaginae. Dan juga saya tadi telah menyebutkan struktur cervix uteri yang menonjol. Ini dinamakan portio vaginales cervicis. Dan ini lubang dari vagina yang dinamakan ostium vaginae. Dan saya juga telah menyebutkan tadi bahwa di vagina itu ada, bahwa ini tadi adalah ostium uteri, di bawahnya baru ostium vaginae. Di sini tadi saya juga telah menyebutkan ada lipatan-lipatan mukosa yang berada di dalam vagina, dinamakan columna rugarum atau rugae vaginales. Ini adalah vagina. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk organ reproduksi pria dan wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi seksual. Fungsi seksual mencakup berbagai aspek dari kemampuan dan aktivitas seksual seseorang yang melibatkan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Fungsi seksual ini berperan dalam hubungan interpersonal, reproduksi, dan kesehatan emosional seseorang. Saya akan menyebutkan beberapa komponen utama dari fungsi seksual.
Yang pertama itu adalah libido. Libido ini merupakan hasrat atau dorongan untuk melakukan aktivitas seksual. Keinginan ini dipengaruhi oleh faktor hormon, psikologis, dan lingkungan. Lalu ada eksitasi. Eksitasi ini merupakan respon tubuh terhadap rangsangan seksual, seperti peningkatan detak jantung, aliran darah ke organ genital, dan respon fisiologis lainnya. Lalu ada plateu, fase di mana rangsangan seksual meningkat dan tubuh bersiap untuk mencapai orgasme. Lalu ada orgasme, yaitu puncak dari respon seksual ditandai dengan kontraksi otot di daerah genital dan sensasi kenikmatan yang intens. Lalu yang terakhir ada resolusi. Resolusi ini adalah fase terakhir di mana tubuh kembali ke dalam keadaan normal setelah orgasme, disertai dengan perasaan relaksasi. Nah, fungsi seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kesehatan fisik, keseimbangan hormon, kesehatan mental, komunikasi dalam hubungan, dan faktor sosial atau budaya. Gangguan dalam fungsi seksual dapat berupa disfungsi ereksi, gangguan libido, ejakulasi dini, atau anorgasmia yang memerlukan evaluasi dan penanganan medis yang sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan saya tadi bisa memberikan wawasan baru terhadap sistem reproduksi manusia. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dari organ reproduksi kalian untuk terhindar dari beberapa kelainan yang terdapat pada organ reproduksi. Mungkin itu saja, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.